Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Korirah Nur Aulia Dalimunte, NPM 2108260007. Di sini saya mengumpulkan tugas BSO 1 yang berjudul Sistem Kardiovaskular. Nah, jadi pertama dari anatominya terlebih dahulu. Jadi anatomi dari jantung ini terdiri dari atrium dextra dan sinistra, ventricle dextra dan sinistra, klep jantung, septum, serta pembuluh darah, yang mana pembuluh darahnya ada arteri koroner dan vena koroner. Yang mana eh, atrium sendiri, atrium kanan ini untuk menerima darah dari tubuh melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Sedangkan atrium kiri menerima darah yang kaya oksigen dan dari paru-paru melalui vena pulmonalis. Selanjutnya ventrikel kanan dan kiri, yang mana ventrikel kanan menerima darah dan dari atrium kanan dan memompanya ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Sedangkan ventrikel kiri ini menerima darah dari atrium kiri dan memompanya ke seluruh tubuh melalui aorta. Terus ada klep jantung, yang mana katup anterioventrikular atau trikuspid dan mitral terletak di antara atrium dan ventrikel dan membantu mengatur aliran darah antara dua bilik. Katup seminularis yaitu aorta dan pulmonal terletak di pangkal arteri besar, aorta dan arteri pulmonalis, yang keluar dari jantung dan mencegah darah kembali ke dalam bilik jantung setelah dipompa keluar. Terus ada septum yang memisahkan atrium kanan dan kiri. Terus ada pembuluh darah, yang mana kalau arteri koroner itu darah kaya oksigen yang membawa darah kaya oksigen ke otak jantung, sementara vena koroner darah yang kaya dari CO2 kembali ke atrium kanan. Terus di sini ada katup jantung, yang mana katup jantung itu ada katup mitral. Katup mitral ini terletak di antara atrium kiri dan ventrikel kiri untuk mengatur aliran darah dari atrium kiri ke ventrikel kiri untuk memastikan darah mengalir ke ventrikel saat kontraksi otot atau sistol dan mencegah kembali ke atrium saat relaksasi atau diastol. Terus ada katup aorta, arteri utama yang membawa darah dan dari jantung ke seluruh tubuh. Terus ada katup trikuspid yang terletak di antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Fungsinya itu serupa dengan katup mitral atau bikuspid. Terus ada katup pulmonalis terletak di antara ventrikel kanan eh, dan arteri pulmonalis yang membawa darah dari jantung ke paru-paru. Nah, untuk kerja sistem kardiovaskular sendiri itu distribusi oksigen dan nutrisi, terus pengangkutan limbah dan CO2, regulasi suhu tubuh, transportasi hormon dan zat kimia, serta regulasi tekanan darah. Nah, untuk kelistrikan jantung sendiri itu ada SA node atau nodus sinoatrial, yang mana terletak atrium kanan dan bertindak sebagai pacemaker alami jantung. Dia menghasilkan impuls listrik pertama yang memicu kontraksi jantung. Terus ada AV node atau atrioventricular nodus yang terletak di antara atrium ventricle dan bertindak sebagai pengantar cadangan eh, kecil SA node jika SA node gagal. Ini mengalihkan impuls listrik dan atrium ke ventricle. Terus ada bundle of His, yang mana setelah impuls melewati AV node itu menuju ke bundle of His yang merupakan serangkaian serat konduktif yang membawa sinyal eh, listrik ke ventricle. Terus ada Purkinje fibers, yang mana cabang-cabang serat konduktif yang tersebar di dalam dinding ventricle. Mereka menyebarkan impuls listrik secara cepat, memicu kontraksi ventricle dari atas ke bawah. Terus ada fisiologi jantung, yang mana eh, feeling ini dia itu pengisian. Jadi sifat jantung beristirahat atau diastol, atrium mengisi dengan darah yang berasal dari vena. Terus ada kontraksi
Setelah ventricle terisi penuh dengan darah, impuls listrik dari nodus SA merambat melalui atrium dan mencapai nodus FI. Terus ada eh, terus ejeksi yang mana darah yang dikeluarkan dari ventricle itu nanti volumenya ini bisa mencapai 70 sampai 80 mili. Terus untuk ritme jantung sendiri eh, untuk ritme jantung itu ada ritme sinus yang mana ini merupakan ritme normal, terus ada aritmia tidak teratur, fibrilasi atrium, fibrilasi ventricle, eh, atau asistol. Asistol itu berhenti. Terus ada pacemaker buatan jika ritme jantung alami tidak berfungsi. Terus kalau ventricular tachycardia sama ventricular fibrillation itu jenis aritmia yang serius. Terus untuk lapisan jantung sendiri, itu lapisan jantung epikardrium itu lapisan paling luar, miokardium itu lapisan di tengah, terus endokardium itu lapisan paling dalam. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari mind mapping saya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.